Bebaskan Dirga, Pak. Dirga tidak bersalah. Joy yang bersalah, Pak. Silahkan bawa mereka. Joy anak kamu yang salah. Sedangkan Dirga, dia harus bebas. Karena dia tidak bersalah. Pak Sudirja Sulaiman sudah mencabut tuntutannya. Jadi artinya Dirga bisa bebas, Pak? Dan nama istrinya Arini. Yudhistira Sulaiman itu adalah anak Sudirja Sulaiman. Waktu itu Arleta, tante kamu, pernah datang ke rumahmu yang di kampung untuk meminta ibumu dan kalian untuk kembali ke rumah Pak Sudirja. Tetapi ibumu menolak. Dan ternyata ada yang lebih buruk lagi. Ada seorang perempuan yang mengaku Arini dan kedua putranya. Ini barang kalian semua. Kalian pergi dari sini. Pergi! Rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. Jangan Gadis. Kita nggak perlu marah. Lebih baik sekarang kita pergi. Saya harus membalas sakit hati Papa. Saya akan membalas konglomerat itu. Bener, Om. Ini Arini yang waktu Arleta ketemu ke rumahnya itu, Om. Tapi kenapa kita menerima Arini yang palsu? Arleta nggak ngerti, Om. Waktu itu Arleta kan udah bilang kalau Arleta sangat curiga sama Arini yang di rumah itu. Tapi semuanya nggak peduli sama Arleta. Kalian waktu itu lihat saya nggak ketemu sama ibu kalian? Syukurlah kalian nggak pernah lihat aku waktu itu. Benar kalian nggak pernah lihat saya. Kasihan ibu kalian. Ibu kalian itu kenapa? Bilang sama tante kenapa? Saya nggak tertarik sama sandiwara ini. Dan saya nggak bakalan percaya cerita ini kalau tidak keluar dari mulut ibu saya sendiri. Dan kalaupun cerita ini benar, saya nggak akan mau bergabung dengan keluarga yang tidak mengakui anaknya kawin dengan perempuan miskin. Dirga, semuanya akan dapat kita jelaskan. Dan pasti kamu akan menerima alasan itu. Alasan apa, Pak? Alasan kenapa orang tua tidak peduli anaknya meninggal 15 tahun yang lalu? Itu maksudnya? Sebaiknya kau ketemu dengan Pak Sudirja yang kamu. Dia yang akan menjelaskan semuanya. Saya nggak akan mau dengar. Dan saya nggak akan nemuin dia. Bagus. Anak ini bisa aku manfaatkan. Dan kalaupun konglomerat itu minta langsung ke keluarga saya untuk nemuin dia, kami nggak akan mau. Kami punya harga diri ya. Kalian nggak kasihan sama Pak Sudirja? Itu kan eyang kalian. Untuk apa saya kasihan sama orang yang munafik? Pembohong besar dan nggak punya hati. Astagfirullahaladzim. Sekarang kalian pergi. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian. Sebelumnya, Tante sangat berharap kalian semua dapat berkumpul dengan keluarga besar Sudirja dan juga dengan Joy, sepupu kalian. Saya nggak akan mau bergabung dengan keluarga pembohong. Dan Joy bukan saudara saya. Nggak akan pernah. Sekarang kalian pergi. Pergi kalian sekarang! Om.
Bu, kami permisi. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Nek. Di mana kalian? Masih di panti asuhan. Kenapa kalian belum pergi dari situ? Kalian cuma punya waktu setengah jam dari sekarang. Sekarang perjanjian kita harus dirubah. Apa maksud kamu? Saya minta dibayar 2 kali lipat. Apa? Kurang ajar. Kalian mau memeras saya? Hah? Terserah kamu bilang apa. Pokoknya kamu harus bayar kita 2 kali lipat. Kalau enggak, kita nggak bakalan datang ke sana. Ngerti? Pengkhianat. Kalian sudah berkhianat sama janji. Pokoknya kita mau dibayar 2 kali lipat. Titik. Oke. Saya akan bayar. Saya akan penuhi semua permintaan kalian. Sekarang kalian cepat pergi dari sana. Dan saya tunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Oke. Kurang ajar. Dia pikir cuma dia bisa licik. Gua jauh lebih licik. Sudahlah, Arleta. Sudah, jangan menangis. Sekarang kita pulang. Nggak mau, Om. Leta mau di rumah sakit aja. Walau bagaimana, anak-anak itu kan cucunya Papa. Ponakannya Leta, Om. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Makanya Leta sedih banget, Om. Saya nggak akan pulang sebelum Arini palsu keluar dari rumah. Ayolah, Arleta. Kita bisa menyelesaikan masalah ini di rumah. Dan ingat, di rumah kita ada Arini palsu. Dan kita harus menyelesaikan mereka. Itu makanya aku nggak mau pulang, bodoh. Ayolah, kita pulang. Sebentar ya, Om ya. Halo, Say. Iya, Gilby. Gimana kondisinya? Beres semuanya. Tenang aja. Maria dan 2 kutil-kutil itu akan segera kemari. Berarti kamu udah boleh pulang kok. Benar, Gilby. Iya, benar. Terus kamu sendiri gimana? Kabar bagus. Soalnya si Dirga itu begitu marah besar. Dia tidak mau menerima kenyataan kalau dia itu cucunya Papa. Dan tahu dong kamu, saya pasti memanfaatkan kesempatan ini. Dan akhirnya Dirga benci sama si kakek. Bagus. Kalau begitu, kamu boleh pulang sekarang ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya, saya. Om, gimana kalau Om di rumah sakit aja biar Leta yang urus Arini palsu itu di rumah, Om? Boleh? Makasih, Om. Dadah. Jadi kamu akan memberikan kesaksian tentang Joy, cucunya konglomerat itu. Betul, Pak. Tapi kalau berita ini bohong, kami tidak berani untuk menayangkannya. Kami akan kena tuntut. Kami akan kena pasal mencemarkan nama baik. Ini benar, Pak. Ini bukan rekayasa. Sekarang kami jadi korbannya. Jadi, Bapak tidak mau menolong saya yang menjadi korban saat ini. Bapak takut karena melawan konglomerat. Bapak takut dipenjara. Ini adalah masalah ketidakadilan, Pak. Dan kita harus menegakkan keadilan di negeri ini. Tapi Bapak yang berkuasa malah takut. Mana sih kunyuk-kunyuk itu? Lama banget deh. Kenapa dia datang sendirian? Mana Maria dan Doni? Johan ya. Johan itu. Biar dia menangani yang di Australia. Dan kalau ada apa-apa, kamu segera hubungi saya di Jakarta. Oke.
Ada yang Arleta mau sampaikan, Pak? Ada apa? Aduh, kenapa Maria dan Doni masih ada di sini? Ini pengkhianatan. Kalian keterlaluan. Kenapa kalian berani melakukan ini terhadap saya? Semua orang pasti menginginkan uang yang banyak. Begitu pula dengan saya, Mas Gilby. Apalagi yang kalian minta? 2 kali lipat uang yang kalian minta sudah saya berikan. Tapi kenapa Maria masih ada di rumah itu? Sorry, saya nggak akan percaya begitu saja sama kamu. Maksud kamu? Setelah Mas Gilby memberikan uang yang kami minta, saya baru akan menghubungi Maria, dan Maria baru akan keluar dari rumah. Ngajar! Awas, Pak. Pak, Iya, ada apa, Arleta? Arleta mau bicara mengenai Joy, Pak. Ada apa lagi dengan Joy? Maaf, Pak. Mungkin waktu makan malam Arleta akan cerita ke Papa ya, Pak. Hari ini, kamu ikut saya yuk. Maria dan Doni bisa saja menunggu di tempat lain. Mereka tidak harus pulang ke rumah itu kan? Kalian tahu, ya? Om Anwar sudah tahu keberadaan Arini yang asli. Itulah sebabnya aku menyuruh kalian menunggu di luar rumah. Karena kalau sampai Sudirja tahu, maka habislah kita semua. Saya hanya menginginkan apa yang harus kami dapatkan. Apa? Uang? Kamu tahu, sebuah kesalahan besar karena kalian tidak mencoba mempercayai aku. Kami hanya ingin kepastian. Kepastian apa? Kami akan dibayar 2 kali lipat. Jadi kamu itu sengaja suruh Diki pergi, iya? Dan kamu sengaja juga tinggal di sini, biar kamu tahu berapa Gilby kasih Diki, iya? Iya, Jadi kamu nggak percaya sama saya? di dunia ini banyak orang licik. Jadi kamu pikir saya ini orang licik, iya? Kalian itu bodoh. Kalian pikir aku tidak akan memberikan uang yang kalian minta? Ini gembel. Ambil. Jadi sekarang apa yang harus kami lakukan? Sekarang kamu telepon Maria. Dan suruh dia keluar dari rumah itu secepatnya. Karena kalau tidak, kita semua akan masuk penjara. Dari siapa? Diki, Angkat. halo, Halo sayang, gimana sayang? sekarang uangnya udah sama aku. 2 kali lipat? Iya. Sekarang kamu cepat ke sini. Kamu yakin? Uang itu jumlahnya 2 kali lipat? Iya, iya. Oke, Puas? Iya. Karena uangnya sama Diki kan? iya. Sekarang saya ke sana. Tunggu. Kamu harus di sini dulu. Saya tidak mau kamu keluar dari rumah ini menimbulkan kecurigaan, tahu? Mar, Pak Sudirja manggil kamu. Bagaimana, Bu? Saya harus ke kamar. Tunggu sebentar. Halo, Om, ini Arleta. Sepertinya Arleta hari ini mau berterus terang sama Papa deh soal Arini palsu, Om. kamu yakin sekarang waktunya tepat? Yakin dong, Om. Pokoknya sekarang Arleta akan kurung si Arini palsu itu di kamar. Dan Arleta akan serahkan mereka ke polisi. Bagus, lakukan segera. Terima kasih ya, Om. Dasar laki-laki tua. Gampang sekali dibohongin.
Sekarang harus gimana, Bu? Ya udah, sekarang kalian berdua boleh pergi dan ambil salah satu mobil di garasi. Sana buruan. Jadi, apa yang Anda ceritakan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Iya, Pak. Saya punya bukti kalau semua yang saya ceritakan adalah benar. Terima kasih, gadis. Baik pemirsa, Anda telah menyaksikan sebuah pengakuan dari seorang remaja bernama Gadis tentang perilaku Joy Bramantio Sulaiman yang tak lain adalah cucu dari Sudirja Sulaiman. Harapan kami, pemirsa mendapat informasi yang aktual dari Delta TV. Terima kasih. Terima kasih, gadis. Ya, sama-sama, Pak. Saya juga merasa lega karena telah memberikan kesaksian. Semoga saja semua orang melihat berita ini, Pak. Ini berita heboh. Rating kita pasti tinggi dengan berita ini. Semoga saja ya, bos ya. Katanya kalian datang naik mobil sendiri. Kami tinggalin mobilnya di jalanan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa nanti, jejak kami nggak akan bisa dicari. Kalian memang pintar. Diki mana? Ada tuh molor, abis nungguin kalian kelamaan sih. Diki. Buset, Dik, ini anak tidur apa mampus ya? Dik, Diki. Diki! Dik! Diki! Mar! Diki, Mar! Arleta, di mana Maria dan kedua anak itu? Mereka sudah ke neraka. Maksud kamu? Ya, sekarang Gilby itu sedang mengurus mereka. Oke. Bukannya apa-apa. Saya cuma takut kalau sampai mereka kembali lagi ke sini. Itu bisa berbahaya. Kita bisa diusir dari rumah ini. Don't worry, my darling. Jingan, kamu telah membunuh Diki. Kenapa kamu bunuh Diki? Kenapa? Karena Diki terlalu rakus. Begitu juga kalian berdua. Jadi sudah tugas saya untuk mengirimnya ke neraka. Bajingan! Kurang ajar. Kenapa? Mau menyerang saya? Sekarang giliran kalian. Suster! Tolong, lepaskan saya, Pak. Terlalu beresiko untuk membiarkan kalian berdua tetap hidup. Tolong, Pak. Saya lagi hamil. Tolong saya. Karena kamu sedang hamil, makanya kamu harus mampus. Karena kalau tidak, kamu akan melahirkan anak yang akan jadi bajingan seperti kamu. Mengerti kamu? Jadi lebih bagus kalau kalian semua mampus. Beruntungnya saya. Karena saya bukan tipe laki-laki yang bisa luluh hatinya melihat air mata betina seperti kamu. Bunuh dua kurcaci ini. Oke, bos. Oke, bos. Tapi tunggu dulu. Ada baiknya kalau kalian
memperkosanya dulu sebelum dibunuh. Itulah, kalau berani bermain api dengan orang yang bernama Gilby. Pak, Mama kenapa, Pak? Bram, kamu nggak ada pertanyaan yang lain. Kamu kan bisa lihat sendiri. Gimana, Bos? Sudah selesai tugas kami? Belum. Apalagi, Bos? Bakar mayat mereka. Setelah itu, abunya buang di tengah laut. Oke, Bos. Pak, Mama sadar, Pak? Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa, Pak. Mama cuma pengen istirahat. Mama pengen sendiri. Kalian keluar ya. Iya, Pak. Misi, Pak. Papa juga keluar. Papa, Mama betul nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa, cuma mau sendiri. Maaf, Pak. Arleta mau bicara sama Papa. Ada apa, Arleta? Perempuan yang mengaku Arini di rumah ini sebenarnya bukan Arini, Pak. Apa? Dan Diki dan Doni juga bukan cucu Papa, Pak. Cucu Papa adalah Dirga yang menyerang Joy. Arleta, apa betul yang kamu katakan? Betul, Pak. Om Anwar yang menemukan data-data itu, Pak. Kamu dapat data-data dari mana? Pada saat Om Anwar menarik laporan Papa di kantor polisi, Pak. Lalu siapa wanita dan dua anaknya itu yang mengaku Arini dan kedua anaknya? Siapa mereka? Arleta nggak tahu, Pak. Arleta, mereka penipu. Kamu harus awasi wanita itu dan kedua anaknya. Jangan sampai pergi dari rumah ini. Baik, Pak. Arleta permisi dulu ya, Pak ya. Mas, gimana Mas? Udah beres? Beres. Maria dan dua anak tolol itu sudah Mas kirim ke Pekanbaru. Biar jadi TKW di Malaysia. Pendatang haram. Enggak, bukannya apa-apa. Takut dia kembali lagi. Kamu tidak percaya sama aku? Bukannya nggak percaya, cuma takut aja Mas. So, ngapain kamu ada di sini? Biasa mencari tempat untuk menyimpan dokumen. Oh iya, iya.
I see. Dokumen yang merupakan bukti bahwa Maria betul kiriman musuh papamu, begitu? Kamu mau cari muka sama papamu sendiri? Hebat. Ternyata sekarang kamu sudah jauh lebih licik dari istrimu. Sebuah perkembangan yang sangat membanggakan. Contek boleh kan? Apa? Iya, Ga. Aku udah ngasih keterangan sama Delta TV dan beritanya akan disiarkan besok pagi. Berita itu pasti akan mengejutkan konglomerat itu. Aku nggak tahu mesti ngapain lagi, Ga. Mungkin cuman itu satu-satunya cara untuk membuka topeng konglomerat dan keluarganya. Kamu nggak setuju ya, Ga? Aku udah ngelakuin sesuatu hal yang salah ya? Enggak, Dis. Kamu tuh bener kok. Kamu nggak salah. Cuman aku lagi bingung aja. Kau bingung kenapa, Ga? Aku baru tahu kalau ternyata Joy itu saudara sepupu aku. Maksud kamu? Ternyata konglomerat itu kakek aku. Pak, perempuan dan kedua anaknya hilang. Tapi kenapa mereka melarikan diri? Padahal mereka kan nggak tahu kalau kita mau menangkapnya. Betul. Bagaimana mereka bisa curiga? Bagaimana mereka bisa tahu kalau rahasia mereka sudah terbongkar malam hari ini? Maaf loh, Om. Bukannya Gilby sok tahu, tapi sebenarnya yang paling penting kita cari siapa yang mengirim mereka kemari. Sepertinya ada orang yang mau menjatuhkan keluarga kita. Maksud kamu siapa? Ya, orang yang nggak suka sama kita semua. Leta, kita nggak punya musuh. Mama, kita nggak pernah tahu siapa musuh kita. Setiap saat ada saja orang yang nggak suka sama kita. Sekalipun kita tidak pernah menyakitinya. Dan itu adalah musuh kita yang terbesar. Sudahlah, sudah. Pram, Ya, Pak. kamu cepat telepon Om Anwar. Suruh dia berikan keterangan pada polisi. Saya mau mereka semua ditangkap segera. Om, bagaimana kalau kita cari dulu bukti-bukti lain yang tertinggal di kamarnya? Biasanya orang jahat suka ninggalin bukti. Sekarang dia yang mau cari muka. Dasar licik. Ga, mereka itu orang jahat. Mereka semua tuh licik. Mereka bisa ngelakuin apa aja untuk keuntungan pribadinya. Apa untungnya mereka mengakui aku sebagai cucu mereka? Gak ada untungnya juga kan? Jelas-jelas mereka tuh untung, Ga. Dengan mengakui kamu sebagai cucunya, maka kamu akan menganggap urusan ini selesai. Dan kamu melupakan semua ini. Tapi setelah itu, mereka akan menendang kamu ke tempat sampah. Apakah benar yang dikatakan gadis? Mereka nggak mau mencemarkan nama baik mereka. Karena itu semua akan mengancam kerajaan bisnis mereka. Coba kamu lihat ini. Ini adalah foto bapak aku. Ini tuh nggak mungkin bohong, Lis. Ini dia punya saya. Dia mau cari muka di depan papanya. Nanti kecekat dia. Tuhan punya cara sendiri.
Kita tidak pernah menyangka kalau persoalan Joy justru menuntun kita untuk menemukan apa yang kita cari selama ini. Kita menemukan keluarga kita. Pak, sorry Pak. Saya menemukan ini, Pak. Sudah jelas kalau perempuan dan kedua anak itu diselundupkan oleh musuh ke rumah ini. Di situ juga terlihat jelas bahwa isi dokumen itu mengenai obat-obatan dari pabrik farmasi kita, Pak. Kenapa ini bisa ada di kamar dia? Yang pasti mereka mencurinya dari kita, Pak. Karena musuh kita sepertinya sangat menginginkan dokumen ini. Siapa musuh kita? Aku sendiri nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, Dis. Semua masalah ini bikin aku betul-betul bingung. Orang yang selama ini musuh besar kita, orang yang mencoba merkosa kamu, itu ternyata adalah saudara sepupu aku sendiri. Dan sekarang kamu ragu untuk melawan Joy. Maksud kamu apa? Ngapain kamu bilang begitu? Mungkin karena sekarang kamu merasa sudah ada pertalian keluarga dengan Joy. Maka kamu ragu untuk meneruskan kasus kamu dengan Joy. Emang menurut kamu aku kelihatannya ragu ya? Enggak. Cuman masalahnya sekarang ini, selama belasan tahun, kamu terpisah dari keluarga kamu. Dan sekarang dipertemukan kembali. Kamu pasti ingin menjaga hubungan baik dengan keluarga baru kamu itu. Dan kamu akan membela Joy. Kamu udah gila ya? Aku tuh mana mungkin sih belain Joy? Siapa tahu. Dan mungkin kehadiran aku sekarang bikin kamu ngerasa nggak nyaman lagi, Gak? Udah deh, ini kamu diem aja deh. Dis! Dis! Kamu ngapain mikir kayak gitu? Aku tuh di pihak kamu, Dis. Aku nggak mungkin belain Joy. Dis, kamu ingat ya? Aku akan selalu di samping kamu. Aku akan nemenin kamu melewati semua masalah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Menurut kamu apa? Arleta juga nggak tahu, Pak. Papa cuma tidak ingin berpisah dengan darah daging Papa sendiri. Titik. Gak, makasih ya, Gak. Kamu udah buat keputusan yang bikin aku seneng banget. Aku tahu apa yang terbaik buat kita. Dirga buta kali ya. Apa sih cakepnya dia? Masih cakep Eki. Aku pulang dulu ya, Gak. Hati ya. Mince, kamu ngapain di situ? Itu Kak, ngintip perempuan sialan itu yang suka ngerebut suami orang. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan si gadis? Dia mau ngerebut suami siapa? Ya suami Eke, si Dirga. Kakak jangan pura-pura nggak tahu dong. Jadi kamu cemburu nih, gadis dekat sama Dirga. Sorry deh Kak, cemburu-cemburu begitu nggak level tahu. Eke teman-temannya artis, boh. Wafil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dis? Gimana, Dis? Ada kabar dari rumah sakit? Ada berita yang sangat mengejutkan, Pak. Ternyata Joy adalah saudara sepupunya Dirga.
Apa Papa nggak salah dengar nih? Ayahnya Dirga yang telah meninggal 15 tahun yang lalu ternyata adalah anak dari konglomerat itu, Pak. Nggak mungkin, Des. Betul, Pak. Dulu ayahnya Dirga diusir oleh konglomerat itu karena telah menikah dengan wanita yang miskin. Dan sekarang telah terbukti kalau Dirga ternyata adalah cucu dari konglomerat itu, Pak. Masya Allah. Terus bagaimana dengan kasus kita? Tenang, Pak. Dirga masih membela kita. Iya, tapi lawannya sekarang sepupunya sendiri. Apa mungkin Dirga mau terus-terusan bantu kita? Bisa-bisa kita terjebak dan masuk penjara. Gadis percaya pada Dirga, Pak. Dia akan melakukan hal yang benar. Oh iya, Pak. Gimana hari ini? Papa udah dapat kerjaan? Semua perusahaan seolah-olah sudah tertutup buat Papa, Dis. Mereka semua menolak karena Papa sudah membuat malu konglomerat itu. Sudahlah. Kamu jangan sedih. Papa pasti dapat kerjaan lagi kok. Allah akan membantu orang yang benar. Dan kita harus percaya itu, ya. Bang Nar, kamu pindah di kasur aja. Assalamualaikum. Dirga, Danar, siapa yang datang nih? Ini kakek dan ini nenek kalian. Jangan ganggu kami. Silakan pergi dari sini. Dirga, jangan bicara seperti itu. Kamu nggak dengerin saya ngomong apa? Saya bilang kalian pergi. Kalian tuh nggak usah bersandiwara di sini. Saya muak tau nggak? Dirga, Pak Sudirja dan Bu Sudirja pengen ketemu kamu dengan ibu kamu. Saya nggak perlu ketemu dengan kedua orang tua ini. Dan saya yakin, ibu saya juga nggak bakalan mau ketemu dengan mereka. Sekali lagi saya minta, kalian pergi dari sini. Kalian keluar. Saya tahu kalian berdua sakit hati setelah tahu bahwa sayalah yang mengusir ayah kalian. Dan saya memang tidak pernah mencarinya. Silakan kalian keluar dari sini. Saya pantas menerima hukuman ini. Tapi tidak untuk ibu tua ini. Ibu tua ini adalah nenek kalian yang umurnya tidak lama lagi karena menderita kanker. Setelah ayah kamu pergi dari rumah, saya memang tidak pernah menangis. Tapi ibu tua ini menangis setiap hari dan selama 25 tahun. Air matanya masih belum kering juga. Seandainya ayah kalian masih hidup, saya yakin dia akan membahagiakan wanita tua ini. Kenapa kalian tidak? Dengan membahagiakan wanita tua ini sama dengan membahagiakan nenek kalian dan ayah kalian turut juga berbahagia.